Benar. Benar. Tetap kuat. Apa yang terjadi? Tuan muda yang diselamatkan. Kakak Jiang. Tuan muda yang jangan sentuh dia. 3 racun dalam tubuhnya, sedang melawan racun dengan racun. Jika kita kumpulkan kekuatan, dalam dari beberapa emas terbesar, buka titik Ren dan Du untuknya. Mungkin masih ada harapan. Mulailah. Mari kita mulai bersama. Yesus. Kakak Tianzong. Kakak, Kakak Tianzong. Tianzong. Dia baik-baik saja sekarang. Bantu dia pergi ke kamar dan beristirahat. Bantu dia bangun cepat. Bantu bangun cepat. Wahahaha. Jangan mainkan trik kekanak-kanakan ini padaku nak. Busur dan panah tembak panah itu untukku. Hei, silakan minum. Biarkan kamu minum cukup. Wow Pixie, kenapa kamu begitu lambat? Mana yang kamu tangani? Kamu pilih dulu. Kamu biarkan aku pilih kali ini. Jangan ganggu aku lagi. Kapan kamu benar-benar membiarkan aku pergi? Baiklah, kamu pilih dulu.
Aku memilih 3 yang aneh di belakang. Senjata yang mereka gunakan menyenangkan. Aku akan ambil untuk mereka mainkan. Kemudian serahkan sisanya padaku, haha. Hei biksu. Ayo. Baga. Biarkan kalian merasakan kekuatan seniman bela diri Jepang. Ayo orang dinasti Ming. Aku ingin melihat. Mana yang lebih baik, kungfu Cina atau ninjutsu Jepang? Kamu tanya namaku siapa? Hei, kamu bisa panggil aku Kakek Feng. Haha, dinasti Mingmu dulu pernah kuat. Tapi sekarang sudah hilang. Meskipun budaya Jepang berasal dari Cina kalian. Sekarang murid lebih baik dari sang guru. Kat. Di zaman dinasti Ming kami. Ketika seorang cucu bertemu kakeknya, dia harus berlutut. Ninjutsu Jepang berasal dari kungfu Cina. Saya selalu ingin mencari orang Cina untuk bertarung dan mengalahkan Anda. Biarkan Anda tahu kekuatan ninjutsu Jepang. Apa yang Anda bicarakan? Jangan berlutut ya. Oke, saya akan mengalahkan Anda sampai berlutut dan memohon ampun. Anda meremehkan orang Jepang. Mengapa Anda banyak bicara di sini, saudara? Ayo kita lakukan tunggu. Oh, di zaman dinasti Ming. Adalah kejahatan besar bagi seorang cucu untuk memukul kakeknya. Hari yang baik. Kakek Feng saya akan mengajari 3 bajingan kecil ini pelajaran. Ayo. Saatnya pergi. Ah. Ya. Ah. Ya.
Cinta. Ah. Ah, Ah. Set rusak apa yang dikembalikan kepada Anda? Salon. Ah. Hei hei bro hei. Hei. Paman. Hei hei. Hahaha, dia adalah master tertinggi bela diri 300 tahun yang lalu. Keterampilan khusus Huang Laoxie. Hehehe. Apa itu Huang Laoxie? Dia hanya sedang berulah. Hahaha. Tuan Fei Yuan tidak tahu. Huang Laoxie ini. Dia adalah master bela diri terbaik 300 tahun yang lalu. Gerakan ini adalah penghancuran total baik dan buruk. Baru saja Tuan. Jika Anda tidak mengubah bentuk tubuh Anda, saya pikir sekarang orang ini telah menjadi hantu Anda. Apakah kepalaku masih ada? Gerakan ini tentang keberanian. Jika kamu mati, dia mati. Jika kamu ingin hidup, dia menang. Paling berani menang ketika dua orang bertemu di jalan sempit. Maksudmu aku takut mati? Hahaha, dengan ilmu bela diri Master Fei Yuan. Pasti di atas anak ini. Kamu tidak ingin mati. Tidak layak mati seperti ini. Ahem. Bagaimana jika tadi adalah Raja Prancis? Tidak. Hahaha. Maka pikiranku pasti sama dengan Master Hihara. Tidak ada cara lain. Hahaha. Satu sama lain.
Hahaha raja, kuda benar-benar murah hati dan dermawan. Apa itu kemurahan hati? Paling-paling aku takut mati. Hahaha saudaraku benar. Satu persatu mereka berbicara dengan cara yang indah. Mereka semua takut mati. Pasangan ulat kura-kura. Kantong kotoran keledai bagus. Yang kotor adalah kamu. Kamu tidak punya kata-kata. Kata-kata apa lagi yang kamu punya bro? Ah, biksu memberitahunya. Persi busuk melawan persi busuk. Kamu masih bicara omong kosong ketika akan mati. Pemimpin ini, hari ini, aku akan memukulmu pengemis bau menjadi tomat busuk. Sulit dan lambat. Mengapa kita melawan orang ini di sini? Dia mendapatkan jackpot. Raja benar. Anak ini, hanya untuk menunda serangan kita ke Hangzhou. Raja Dharma Yuansang. Kamu segera kirim banyak orang ke Hangzhou. Kurasa Qi Jiguang sedang dalam perjalanan sekarang. Ichiro. Serahkan ini pada kami hai. Ayah tiri. Aku ingin membawa peri bersamaku. Haha gak apa-apa juga. Setelah kamu merebut Hangzhou, aku akan mengadakan pernikahan meriah untuk kalian berdua. Pelan-pelan. Apa katamu tadi? Dengarkan baik-baik. Maksudku biarkan Xianzi dan Yuanzheng menikah. Apa yang ingin kamu katakan? Ferry, apa yang dia katakan benar. Emang kenapa sama kamu? Jalan? Hei, Fengdi. Tenang. Jangan gegabah, jangan gegabah. Dengarkan aku. Ferry akan menikah dengan bajingan beracun itu. Bisa gak aku tenang? Aku. Oke. Feng Di menurutku. Jin Dao Ferry sebenarnya tidak mau menikah dengan Wang Yuansang. Benar-benar tidak. Dia harus memberitahuku sebanyak mungkin. Kamu percaya sama kakak? Kapan kamu selingkuh sama aku? Kemarilah. Kita akan terus bertarung di sini. Sama sekali tidak perlu. Kita harus segera ke sarang Hangzhou. Jadi kamu harus segera keluar. Aku mau pergi. Hari ini adalah kuburanmu. Ya. Jangan buang waktu. Hari ini aku akan membuatmu kembali. Cepat mati. Ops. Bunuh mereka untukku. Yeah.
Ayo. Untuk selamanya. Ya Tuhan. Mr. Tian, kemampuanmu mengembalikan darah dengan angin tadi cukup efektif. Tapi kamu harus ingat ini, ahli bertarung. Sekilas, lawan kalah jumlah. Perlu ingat gerakan mundur. Ayah hanya ceroboh. Bertengkar lagi. Kalau tidak belajar dengan baik ya tidak akan bisa. Tian Zongge. Kakak, Hei Xian Tong Mesiu itu. Dia bukan orang baik. Sedian Chanya. Tidak sepadan. Tidak sepadan. Kamu adalah pohon poplar. Aku yang Shu. Sangat baik. Cara yang bagus. Kamu dan anakmu akan mati bersama di sini. Bukankah itu ide yang bagus? Hahaha. Hanya beberapa dari kalian. Sejujurnya, aku bersama Fei Yuanjun. Aku tidak akan pernah kalah dari kalian. Bagus. Maka cobalah. Jalan surgawi. Serahkan perjalanan ke Hangzhou padaku. Ayah cepat pergi. Ya. Hentikan mereka. Aku takut. Sial. guru. Guru.
Yang Shu bertemu biarawati. Terima kasih atas bantuannya. Kamu bilang terima kasih. Tapi di hatiku aku menyalahkan diri sendiri karena ikut campur. Paman yang tidak berani. Meskipun kamu bisa membunuh binatang buas ini sendiri. Tapi sekarang aku di sini. Kamu tidak bisa hanya berdiri menonton. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mengambil hadiah ini duluan? Guru benar. Maka serahkan bajak laut Jepang ini padaku. Tuanku dan muridmu akan dalam masalah. Kenapa? Aku hanya ingin melihat. Bagaimana dengan formasi pisau terbang bajak laut Jepang ini? Bagaimana kamu bisa mengambil keuntungan dari ini? Kamu seharusnya menangani monster tua itu. Baik. Penting untuk pergi ke Hangzhou. Ayo pergi. Biarkan mereka. Ketika aku datang, Qi Jiguang sudah memimpin pasukan berkudanya ke Hangzhou. Pasukan akan segera tiba. Yang Daxia, kamu ikut denganku. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Jenderal. 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 Pasukan bajak laut Jepang sudah tiba. Pergi dan laporkan kepada Tuan Hu. Bajak laut Jepang datang. Baik. Hahaha. Cepat. Mundur, 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 mundur. Cepat, 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 cepat. Ingat misi terbesar kita. Tujuannya adalah menghentikan bajak laut Jepang di luar kota. Oke. Oh ayah. Hati-hati dengan orang bernama Wang itu. Dia bergumam. Pemimpin sekte 5 racun. Aku tahu. Oh ya.
Ayah, apakah kamu akan segera bertarung denganku? Kamu tidak boleh melupakannya. Kamu berdiri di belakang. Kamu melindungiku. Ya, aku adalah anakmu. Aku harus memegang depan. Hahaha, anak bodoh. Kurasa kamu sebaiknya melindungi dirimu sendiri. Oh hei. Jika kita menyerang kota, kamu tetap bersamaku. Bagaimanapun juga, peri kamu juga adalah wanita Wang Yuanzhengku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Jaga dirimu dulu. Mereka pasti punya rencana pengepungan. Apa isi kotak bajak laut itu? Guru dan saudari, kotak itu penuh dengan bubuk mesio. Bajak laut Jepang ingin meledakkan gerbang kota. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Cepat. Cepat. Tianzongge. Apa yang sebenarnya dilakukan bajak laut ini? Aku juga tidak tahu. Letnan meminta para penembak dan pemanah untuk bersiap. Ya. Shiro. Semoga kita bisa merebut kota Hangzhou. Aku akan membunuh Yang Tianzong. Balas dendam untukmu. Haha. Ya, sepertinya sudah waktunya. Pengepungan. Ya. Serang. Ya. Ah. Hahaha, bagus. Percayakan pada guru untuk mengatur strategi. Lepaskan panah. Lepaskan panah. Di masa depan keadaan dunia sudah sangat baik. Amitabha.
Cepat ke posisi, cepat, cepat, cepat. Dengarkan perintahku, jangan terburu-buru dengan api. Semakin banyak semakin baik. Cepat. Bertahanlah erat-erat semua. Cepat. Cepat. Ichiro punya pepatah lama, tangkap pemimpinnya dulu. Tahu apa yang harus dilakukan. Laporkan kerugian besar yang diderita Pangeran Kipas Besi di Gerbang Selatan. Lebih dari 5.000 tewas dan terluka. Apakah Raja Prancis akan melanjutkan serangan? Oke, mundur. Ya. Sekarang ikan sudah hilang. Kota Hangzhou tidak bisa direbut lagi. Strategi apa yang dimiliki pasukan Fei Yuan? Kita harus merebut kota sebelum fajar. Jika kita tidak bisa masuk ke kota Hangzhou, mereka akan dikepung oleh milisi. Kita bisa menerobos kepungan, menjadi anjing yang tersesat. Milisinya sedang mengejar kemenangan. Kita tidak bisa menghindari nasib diperkosa. Bagus. Tamu. Biografi Jenderal Fei Yuan. Biarkan dia memimpin. Lawan dia sampai mati. Kita juga harus menaklukkan kota Hangzhou. Ya, tuntut aku juga. Jenderal Wang dan muridku. Hidup atau mati tergantung pada langkah ini. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Raja, bukankah kita pergi? Hahaha. Kita tidak bisa kehilangan semua modal kita. Raja Dharma berarti, jika tidak ada yang Shuo dan Peri Mei, kita mungkin masih punya kesempatan memenangkan pertempuran ini. Tapi sekarang, Li Yuanjun, jika mereka bisa masuk. Tidak terlambat bagiku untuk pergi. Sekarang mereka tidak bisa masuk. Sia-sia kita pergi. Jika aku lahir di bawah panah dingin, maka pasukan benar-benar akan kehilangan pemimpin. Pada saat itu, kita benar-benar tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali.
Raja Perancis masih berkendara lebih jauh. Ya ya ya. Ah,
Shui Yongzhe, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuh mereka semua. Jangan. Berhenti. Astaga. Ya. Ya. Oh. Ya. Kak, berhenti. Mari kita bicara. Apa yang perlu dibicarakan? Entah bunuh aku, entah ikuti aku. Kamu yang pilih. Kakak kamu sedang menuju jalan buntu, tidakkah kamu sadar? Ruoshi, asalkan kamu mengikutiku, aku akan meninggalkan raja. Bisakah kita menjalani hidup kita sendiri? Tidak mungkin, sudah kuberitahu. Kamu hanya saudaraku. Lalu apa gunanya aku hidup? Setiap hari aku melihatmu dan yang Tianzong tidak jelas. Mending aku mati saja. Kamu Zhu Tiekio. Tianzongge. Zhu Tiekio, kamu masih belum sadar. Sadar. Aku akan terus mengikuti perintahmu. Mengapa kamu ingin menjadi kaki tangan harimau? Apakah kamu layak terhadap roh ayahmu di surga? Sudah cukup, tidak perlu menguliaiku dengan nada heroik. Aku mual mendengarnya. Kamu adalah pahlawan setia, tapi kamu membantu para tiran. Jika Tuan Zuan masih hidup, bagaimana menurutmu perasaannya? Diam, aku menggunakan mereka untuk balas dendam. Aku adalah musuhmu yang sebenarnya. Bukan Kaisar Gou. Dan kalian yang melindunginya. Ayahmu juga melindungi negara untuk Kaisar. Apakah dia juga musuhmu? Ayahku setia kepada Kaisar. Hasilnya bukan eksekusi. Dia bahkan tidak membunuh tubuh sampai mati. Kaisar malu menjadi anak. Membantu kejahatan. Biarkan serigala masuk. Kamu adalah anak manusia yang sebenarnya. Asalkan aku bisa balas dendam, kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Baik, Zhu Tiekio. Kamu masih belum bertobat. Jangan salahkan aku jika tidak menghargai persahabatan kita. Tianzongge. Jangan sakiti dia. Aku tahu batasanku. Baik, yang Tianzong. Aku bertarung denganmu. Peri, berhenti memukulku. Ayahku akan segera datang. Kamu benar-benar akan mati. Jika kamu gila, kamu bisa melakukannya sekarang. Jika kamu tidak punya kemampuan untuk membunuhku, berhenti bicara omong kosong. Ops. Hei. Hei. Peri, berhenti memukulku. Aku memintamu untuk membunuhku sebelumnya. Sekarang kamu tidak pisaunya melakukannya. mematikan. Apakah kamu akan menikahi pria bernama Wahid? Tidak menginginkanku lagi. Siapa bilang aku ingin menikah dengannya? Kenapa kamu tidak bertarung lagi? Apakah karena aku? Tidak tentu. Apa yang kamu cari sampai ingin mati?
Ah! Ah! Ya 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 ya. Ju Tiekio, tolong kembalilah. Kamu sama sekali bukan lawanku. Jika kamu terus bertarung, kamu hanya akan mati. Jika kita harus mati, mari mati bersama. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana aku bisa membunuhmu jika tidak kejam? Bagus. Aku juga kejam sekali. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo, bukankah kamu ingin mati? Kamu tidak ingin membunuhku. Tidak pernah membunuh sebelumnya. Tidak sekarang juga. Aku tahu kamu menyukaiku. Kamu tidak akan menikahi Wang itu. Apa gunanya menyukaimu? Kita adalah musuh dalam hidup ini. Di kehidupan berikutnya akan tetap begitu. Tidak. Kamu menyukaiku. Hidup ini adalah di kehidupan berikutnya. Kita selalu musuh. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Bocah bodoh, apa yang kamu lakukan? Pukulan ini bisa membunuhmu. Ayah, telapak tanganmu. Itu luar biasa. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan musuh? Seandainya dia bisa berubah pikiran. 1000 telapak tangan. Aku bersedia memberimu 10.000 telapak tangan. Kamu gila. Aku memang gila. Gila. Gila-gila. Bocah bodoh ini, aku bahkan tidak mau mati untukmu. Bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh? Hati batu. Ayah aku tidak menyalahkannya. Dia orang baik. Pasti ada alasan dia melakukan ini. Hari itu di Pulau Damen, anakku diracun. Jika kamu tidak berniat melindungi, aku khawatir dia sudah mati. Kamu orang yang baik hati. Untuk memulai lembaran baru, berbuat baik. Kamu pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku berterima kasih karena kamu tidak membunuhku. Aku ingin menyembahmu. Untuk sang guru mulai sekarang. Jangan pernah melakukan hal yang tidak layak bagi negara dan rakyat lagi. Aku harap kamu bisa menerimaku sebagai muridmu. Aku tidak pernah menerima murid pergi. Ayah, tolong terima dia. Dia juga telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Benarkah? Kenapa tidak? Bukankah dia baru saja mengatakan itu? Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Dia ingin menjadikanmu sebagai gurunya. Maka aku harus belajar menjadi orang baik darimu, ayah. Jika kamu tidak menerima ini, bukankah ini memaksanya untuk merusak orang lagi? Ayah, terima saja dia. Terima saja. Kamu tidak terlihat gila. Ayah, kamu sedang berbuat baik. Tentu saja tidak akan ditutup. Bagus. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Murid sejati. Terima kasih, guru. Hahaha. Hidup ayah. Hidup ayah. Ha. Haha.
Ah, kau terlalu kejam. Aku terpaksa menjadikan ini sebagai hidupku. Pergi ke surga barat. Guru, selamatkan nyawaku. Aku tidak berani duduk lagi. Guru, selamatkan nyawaku. Hati seperti kalajengking. Aku tidak akan memaafkanmu. Jika guru bisa membiarkanku pergi. Mulai sekarang aku akan berubah. Memulai hidup baru. Si kecil telah menjadi sampah. Tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Guru beri aku kesempatan untuk hidup. Maka bersumpahlah. Untuk menunjukkan tekadmu meninggalkan kejahatan dan berbuat baik. Baik. Aku bersumpah. Aku seorang Kristen, akan melakukan kejahatan lagi di masa depan. Lebih baik mengalir. Aku tersambar petir. Aku sangat terluka karena dipukuli. Mati dalam kesakitan. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ah! Ah, kali ini perlakuan ini terlalu jauh. Jika aku melepaskanmu, lebih banyak orang akan mati di depanmu. Aku bisa membiarkanmu pergi. Aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Guru, aku hanya punya beberapa pikiran jahat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tempat tinggal. Jika aku mempercayaimu lagi, itu kerasukan setan. Aku akan bersumpah mengantarmu ke surga. Ah! Ah! Amitabha. Aku merindukanmu yang jujur dan setia. Aku bertarung denganmu, hanya ingin kamu mengerti. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi kenapa kamu begitu keras kepala? Silver Spear tahu bahwa gadis ini penuh belas kasihan. Tapi Silver Spear tidak bisa melanggar perintah sang guru. Gurumu sudah melakukan banyak hal buruk. Tidakkah kamu tahu? Tapi dia adalah guruku. Kamu adalah muridnya, tapi kamu bukan anjingnya. Satu hari guru. Bapak seumur hidup. Silver Spear tidak bisa melanggar perintah sang guru. Demi ambisi Raja Dharma 9 Naga, kamu malah membiarkan begitu banyak orang tak bersalah mati di tanganmu. Bagaimana kamu bisa tega? Silver Gun, menurutku kamu tidak jahat. Asal kamu berjanji tidak akan membantu kejahatan lagi, aku akan membiarkanmu hidup. Jangan khawatir gadis. Yin Qiang tidak akan melakukannya lagi. Baik, aku percaya padamu. Kamu pergi. Yin Qiang tahu betapa dalam dosanya. Mati dan pengampunan. Tolong bunuh aku gadis. Kamu Silver Spear tidak bisa melanggar perintah guru. Aku tidak ingin melakukan hal yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyat. Tolong berikan aku kematian yang cepat. Dalam hal ini, hidup atau mati, kamu yang pilih. Guru. Aku adalah muridmu, Silver Gun. Apa yang akan dia lakukan? Guru dan murid tidak mampu. Tidak bisa menyelesaikan misi. Maaf murid. Murid ingin bertanya pada guru. Jangan bertarung dengan bajak laut ini lagi. Jangan lagi menyakiti negara dan rakyat kita. Kemampuan bela dirimu sudah yang terbaik di dunia. Berhentilah memperjuangkan gelar Wulin Supreme Guru. Guru. Aku tidak bisa lagi melakukan hal yang salah bersamamu. Kamu yang tua.
Jaga dirimu. Biarkan aku pergi. Kita gagal. Ichiro Rinai King Gensho dan muridmu. Mereka semua sudah mati. Ya. Ju Tiekio, aku sudah berkali-kali menunjukkan belas kasihan padamu. Karena aku melakukan ini untuk ayahmu dan Ruosian. Aku tidak akan membunuhmu, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Saudara Cambridge. Ah, Tidak saudara. Senior. Senior. Senior brother. Kenapa kamu melakukan ini? Izinkan. Bukankah ini bagus? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak akan mati. Aku sudah mati. Aku tidak mau. Aku tidak ingin melihatmu dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Bukankah aku sudah bilang, kamu akan selalu, itu saudaraku, saudara baikku? Ruosi. Kamu maafkan aku. Aku bisa mati di pelukanmu. Aku yang terbaik. Tujuan terbaik. Jika iya, aku tidak bisa merawatmu lagi. Selesai. Ruokian, aku sudah menghentikan pendarahannya. Kamu bawa dia pulang. Ayahku ada di sini. Dia tidak bisa mati. Aku akan menstabilkan pasukan. Fei Yangjun, aku pikir kita sebaiknya melupakan saja. Bukankah kamu sudah mengakui bahwa kamu gagal? Tapi orang-orang ini hampir semua yang kita punya. Jika Yang Shu dan biarawati tua itu datang, bisakah kita masih menang? Samurai Jepang siap mati. Ketika kamu mati, kamu hanya segumpal tanah, bukan? Siapa yang akan menghabiskan semua emas dan perak yang kamu curi? Seperti pepatah Cina mengatakan, jaga gunung hijau. Tidak perlu khawatir tentang kayu bakar, Changsu. Fujian masih ada orang kita yang menduduki begitu banyak pulau kecil. Kita hanya perlu menulis satu goresan besar untuk memiliki ribuan pasukan. Mengapa kita harus serius di sini dan mencari kematian? Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur. Mundur dan bertarung. Mereka ingin membunuh mereka semua. Ayo pergi. Ada banyak waktu. Aku tidak akan menyerah. Tunggu.
Aku akan kembali dan membunuh kalian semua. Xiaoru. Zilong, kamu tidak bisa lari. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman.